Kalau kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati jiwa kita, kita tidak akan pulang dengan sia-sia, dengan tangan yang hampa. Tapi firman yang boleh kita dengar hari ini boleh diberkati dalam setiap hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau menjadi rusa Tuhan, seperti rusa yang merindukan firman Tuhan, merindukan hadirat-Mu Tuhan, merindukan dekat dengan Engkau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya Bapa. Glory haleluya Yesus. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Tuhan, kita mau puji seperti rusa. Seperti rusa hidup.
saatnya Kau berfirman bagi kami. Kami mau bertemu dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Kau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dan hati telinga rohani kami buka untuk pekerjaan untuk Tuhan di siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami membuka hati kami kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Beri dulu kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah dipuaskan dengan roh Tuhan. Aku merasakan seperti kita di sebuah gedung yang sangat besar kampanye. Amin. Saudaraku. Ternyata kita hanya bisa ada 20 orang. Tapi kalau menurut roh saya yang begitu luar biasa mengurapi kita, saudaraku, Allah hadir di tengah kita saat ini. Amin. 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 Saudaraku, iya. Di mana 2-3 orang, kita sudah lebih dari 2-3 orang berkumpul sehati, maka rohnya bekerja, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita melalui urapan kuasa Roh Kudusnya. Amin, saudaraku. Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau sangat berarti dalam hidupku. Kaulah kekuatan kami. Ibaratkan hati kita ini seperti rusa rindu sungai mengalir akan sungai di dalam kehidupan rusa tersebut, saudara. Dalam kita tadi pujian menyembah kepada Tuhan, Tuhan bilang untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku, setia. Karena apa? Karena tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan diselamatkan oleh Allah. Dan tidak semua orang yang suami istri juga belum tentu semua diangkat oleh Tuhan. Satu ditinggal dan satu diangkat oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan hatimu saat ini untuk bertemu dengan Tuhan melalui kebenarannya. Amin. Amin, saudaraku. Mungkin bagi kita sangat asing yang belum bisa menyembah Tuhan, izinkan roh Allah itu terus mengalir kehidupanmu. Nanti satu-satu Roh Kudus yang bekerja dan engkau akan haus dan haus di dalam pujian dan penyembahan itu. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ini ayat sudah seringkali kita dengar, ataupun kemarin mungkin Bapak Gembala sudah menyinggung sedikit dalam firman Tuhan ini. Haleluya. Tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Amin, saudaraku. Berbahagialah engkau yang hadir pada saat siang hari ini. Amin. Berbahagia dan sangat-sangat berbahagia. Banyak di luar sana yang tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Bukan karena nggak ada uang, bukan karena nggak ada kesempatan yang Tuhan berikan, bukan nggak ada hadirat Allah dan firman, tetapi tidak ada kemauan. Mereka ditawan oleh kuasa iblis. Mari kita buka firman Tuhan, Matius pasal 25 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-13. Kita baca satu perikop ini. Matius pasal 25. Sudah dapat? Saya akan baca ayat pertama. Jemaat Tuhan baca yang kedua bersama-sama kita ya. Duduk saja apa-apa. Matius pasal 25 ayat 1 dan sampai yang ke-13. Saya akan baca ayat yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 2-3. 5 yang bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 2-3. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bumi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 2, 3. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah pembelah itu dan mereka yang telah siap sedang masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami. Lalu pintu tertutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 2, 3. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Dalam pembacaan kebenaran firman ini, seragu perumpamaan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ya, di situ ada 10 perawat dan 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah menggambarkan gereja Tuhan. Wanita ataupun gadis itu berbicara gereja Tuhan. Ada gereja Tuhan yang bijaksana dan ada juga gereja Tuhan yang bodoh. Gereja Tuhan yang penuh urapan dan gereja Tuhan hanya setengah-setengah untuk di dalam melayani Tuhan. Jadi ini digambarkan ataupun dituliskan bagi kita semua di dalam Injil Matius ini, suratan Matius ini. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, berarti mempelai laki-laki itu siapa? Yesus Kristus itu Tuhan kita. 5 di antaranya yang bodoh dan bijaksana. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya 10 perawat ini sudah tahu sebenarnya mau kedatangan Tuhan, tetapi ada yang bijak, ada yang tidak bijak. Sebenarnya umat Kristen ini, umat Tuhan ini sudah tahu dan tahu sebenarnya firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Ya, dari dulu memang masih saya kecil, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, kedatangan Tuhan sudah sangat gak lama lagi, tapi Tuhan gak datang sampai sekarang. Ya karena apa saudaraku, karena Tuhan itu melihat belum semua untuk percaya sama Yesus, maka masih diberikan kesempatan untuk bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Tapi nyatanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dituliskan dan disampaikan kepada kita 5 di antara yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di situ digambarkan ke 10 perawat ini sedang menanti Tuhan di sebuah tempat ataupun di sebuah tempat ibadah. Mungkin sudah dikasih Tuhan, ya sudah lama mereka sudah mendengarkan, ayo kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita menyongsong kedatangan Sang Mempelai. Maka oleh sebab itu kita menunggu kedatangan Tuhan di sebuah tempat, dan mereka pun berkumpul di sana yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, laki-laki itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Gadis yang bodoh itu tidak membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Jadi yang ke-10 perawat ini mereka semua membawa pelita, suluh, ya, suluh. Kalau dulu di kampung saya, kalau mau pergi ibadah malam komsel atau di sana dikatakan bahasa Bataknya di sini marbungu, ya, tahu kan marbungu di sebuah daerah ataupun desa harus melewati sawah-sawah. Itu masih saya ingat, masih saya kecil, saudaraku, lewati sawah
lewati gelap yang sangat gelap. Pada waktu itu belum ada lampu listrik, hanya ada lampu teplok yang diisi dengan minyak. Sumbunya itu mungkin dari kaos-kaos, ya. Kalau pernah mengalami itu, kadang dibuat dari kaos-kaos bapak kita yang sudah sobek-sobek, ya kan? Terus dibuat lagi atau dari apa namanya, kapas dan lain sebagainya, ya. Yang tidak mengerti, yang tidak pernah di kampung, mungkin ya, kalau seperti Lido, Bobo, atau yang udah di kota, mereka nggak ngerti itu. Orang dan asli dari sekitar atau lah, ya. Mungkin anak-anak yang udah di sini nggak mengalami seperti yang kita alami zaman dulu. Aku pernah. Ya kalau ya puji Tuhan, ya. Nggak tahu kalau Agus di Niasa mengalami nggak seperti itu, atau ya kalau mau pergi kebaktian sebenarnya kok rame-rame. Ada ditaruh di atas kepala ini lampu apa namanya, gas. Yang biasanya bawa itu anak gadis. Anak gadis yang bawa, kita di depan yang bawa ini ditaruh di kepala. Jadi yang di belakang dapat sinar semua kan. Oleh karena lampu gas itu yang dipompa. Kalau udah mau mati dipompa terus. Dipompa supaya apa? Supaya nggak padam. Itu masih ada. Kalau punya itu di kampung dulu punya gas, punya lampu gas itu udah orang udah paling bisa lah di kampung itu. Udah hebat itu, iya dia punya itu ya. Itu alam itu. Udah hebat itu. Jadi itu hal-hal tertentu baru dipakai. Semua ada nggak tugas dia guna? Tahu ya semua besar ini. Ada apa? Ada perbedaannya. Karena mau ada ibadah, ada tamu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi yang dikasih oleh Tuhan, 10 gadis ini sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan, sama-sama membawa pelita, ya, sama-sama membawa pelita, sama-sama membawa minyak, semuanya nggak ada yang terkecuali. Jadi pelita itu bisa menggambarkan firman Tuhan. Ke gereja sama-sama kita membawa Alkitab, ya, Alkitab yang sama kan, amin. Nggak ada Alkitab yang lain kan, semua Alkitab sama kita membawanya, amin saudara, kecuali bawa HP, nggak Alkitab itu, Alkitab HP, ya. Semua di sini bawa Alkitab, kecuali HP. Jadi ada tertulis di HP. Ya, tertulis di HP. Zaman canggih. Ya sekarang ya zaman canggih sekarang. Satu saat itu HP bisa hilang, terhapus. Tapi kalau firman Tuhan ini yang ada di Alkitab ini akan terhapus. Amin, saudaraku. Maka Bapak Gembala sering sarankan ada tertulis di HP. Tetapi janganlah diri membawa Alkitab. Amin, saudaraku. Jadi supaya tahu itu ganteng-ganteng ya. Lido itu ganteng kali, mau kemana itu? Kelihatan dari mana? Penampilannya bawa Alkitab. Kayak kami kemarin sama Ibu Tobi atau Mama Putri, kami sedang isi minyak. Udah ada bapak-bapak sama-sama ngisi minyak. Pasti dari gereja ya Bu? Orang kelihatan. Oh iya Pak, kok tahu ya Pak? Kok tahu ya Pak? Iya tahu lah dari pakaiannya katanya. Amin, amin selaku. Iya. Karena masih pakai rompi, masih pakai jas. Loh, kalau saya Pak, enggak lagi, kan udah ganti. Padahal saya di Gembala ya kan udah tanya, udah lagi ganti baju. Udah ganti baju udah. Itu penting juga Pak. Pasti dari gereja ya. Pak kok tahu ya Pak dari pakaiannya. Dan begitu saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Amin. Perlu rupanya penampilan itu. Hari ini saya udah ganti baju, jadi nggak dibilang aku dari gereja lagi, hanya Mama Putri yang dibilang dari gereja. Iya, haleluya. Jadi saudaraku, kenapa ya saya bilang kamu mau ke gereja? Kenapa? Oh bawa Alkitab. Iya, ya tapi sekarang sudah zaman canggih lah. Sebenarnya lebih mahal. Kalau beli HP itu berjuta-juta, paling murah 2 juta. Kalau yang second itu ada kali 1 juta.
atau di bawah 1 juta. Alkitab nggak sampai 1 juta. Paling mahal 450 ya. Paling mahal ya. Yang udah tahu tuh pasti dia sering cari Alkitab di Gramet, ya kan? Iya, paling mahal. Kalau HP paling murah 1 juta. Kalau HP saya mah second dikasih anak, ya nggak mau lagi dikasih sama saya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan di sebuah tempat, sama-sama mereka bawa Alkitab, sama-sama mereka mau beribadah sama Tuhan, sama-sama pakaiannya semua sama, tidak bisa membedakan yang dikasih oleh Tuhan. Mana gadis yang bijaksana, mana gadis yang bodoh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu gambaran ilustrasi. 10 perempuan ini, 10 wanita ini dimasukkanlah. Mana itu masih anak gadis, mana itu yang sudah mama. Saya mendapat ilustrasi seperti itu. Gimana caranya? Secara wajah ataupun secara fisik ya, kita nggak bisa membedakan. Sama seperti orang kembar, sama kita nggak bisa membedakan. Hanya orang tuanya yang bisa membedakan itu, ya. Hanya orang tuanya yang bisa membedakan. Jadi 10 perawan ini dimasukkanlah di sebuah taman lah. Di sebuah taman itu banyak di sana tanaman sebenarnya pun taman. Ada di situ tanaman bunga, ada di situ tanaman buah-buahan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi dimasukkanlah kepada sebuah taman ini yang ke-10 gadis ini saudaraku, dimasukkan di sana. Kalau anak gadis biasanya dimasukkan ke taman, apa yang dicari kalau anak gadis? Hah? Wih, cantik kali bunga itu, boy, mak. Lalu diambilnya bunga itu. Walaupun ada pohon entah rambutan jagung di situ, dia tidak mengambil jagung dan lain sebagainya. Tapi kalau anak gadis yang suka perhiasan ataupun kecantikan dalam rumah, dia mengambil bunga, petik bunga. Tapi kalau mama-mama dimasukkan ke dalam sebuah taman itu, ada di situ buah jagung. Apa yang diambil oleh ibu itu? Jagung. Berarti itu mama-mama. Nah, kira-kira begitu lah kan? Jadi saudaraku nggak ngerti kita. Itulah cara perbedaannya, mana gadis dan mana tidak gadis lagi ataupun sudah berkeluarga. Mama-mama itu memikirkan, oh nanti kalau aku pulang ada jagung bawa untuk anakku. Ya kan? Amin. Saudaraku, oh kalau anak gadis karena suka sesuatu di dalam rumahnya, kalau aku nanti taruhkan bunga ini di meja, dia nggak memikirkan makanan ataupun jagung itu, dia akan mengambil bunga yang indah ini untuk ditaruh di meja. Nanti kalau ditaruh di meja di rumah, ini sangat indah dipandang oleh orang ataupun dilihat oleh orang ataupun kita memandangnya. Kira-kira seperti itu. Sama-sama dimasukkan di dalam sebuah taman, tetapi ada perbedaannya. Mana yang bijak dan mana yang bodoh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itulah saya mendapat ilustrasi itu, mendapat satu gambaran seperti itu. Dari mana kamu bisa menilai orang ini masih ada gadis atau yang sudah berkeluarga? Nah, dimasukkanlah ke sebuah satu arena ataupun taman suci. Saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama gadis yang muda itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Bagaimana pelita itu bisa nyala kalau tidak ada minyak? Nggak bisa dong. Bodoh, maka itulah disebut bodoh. Nggak membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Akhirnya pelitanya padam, mati dan lain sebagainya yang dikasih oleh Tuhan. Saya ada pengalaman waktu masih SMA saya dikasih oleh Tuhan. Pagi-pagi saya sudah harus masak karena saya di rumah keluarga. Jam 4 atau jam 5 saya sudah masak. Tetapi karena oleh ketidakkebijaksanaanku, kebodohanku, kelalaianku, akhirnya aku mendapatkan akibatnya di dalam diri saya. Saya anggap sepele.
Waktu saya mau masak di kompor nggak ada minyak. Pada zaman itu masih pakai kompor hok. Kompor hok udah agak tren dikit lah. Sudah nggak dari kampung, nggak kampung lagi, sudah ke kota. Waktu saya mau masak tidak ada minyak, lalu nggak bisa nyala, nggak bisa masak nasi. Sudah aku dikasih tahu, bagaimana nih nanti mau sekolah laparan. Zaman dulu nggak ada pakai jajan. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mencari minyak ke gang, keluar gang. Jam 5 pagi sudah ramai. Pada waktu itu di Kota Medan ya. Kebetulan saya dekat Kajar atau dekat pasar. Saya mencari tidak mendapatkan sesuatu apapun dalam untuk minyak itu. Karena apa? Karena belum buka penjual minyak. Akhirnya saudaraku, orang yang tidak mau dengan gunakan akan menerima akibatnya. Akhirnya saya kelaparan, tidak bisa makan karena tidak ada minyak untuk saya masak. Saudara, ini dikasih Tuhan. Jadi pelita itu tetap kosong, tidak ada minyak. Maka perlunya saudaraku, minyak itu berbicara adalah urapan Tuhan. Amin. Amin. Kita sama-sama bawa Alkitab kita dari rumah, tetapi kita izinkan urapan Tuhan itu di dalam diri kita mengurapi setiap hati dan pemikiran kita, supaya kedatangan kita saat ini tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Maka kedatangan Tuhan itu kita boleh siap, karena selalu ada minyak urapan di dalam diri kita. Ada kerinduan terus untuk datang kepada Tuhan. Tapi gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa pelitanya dan juga minyak dalam puli-puli mereka. Puli-puli itu adalah berbicara hati kita. Kita isilah puli-puli kita yang kosong ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Dengan penuh urapan kuasa Allah yang begitu senantiasa di dalam diri kita. Maka perlu minyak urapan itu ada di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa perlu minyak itu terus ada di dalam diri kita? Kenapa perlu ada minyak itu tatkala membutuhkan di dalam apa yang mau kita butuhkan? Karena minyak itu adalah berbicara firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan umat manusia akan binasa. Amin, saudaraku. Tanpa firman Tuhan engkau akan binasa. Tapi berbahagialah kau pada siang hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kedatanganmu, berbahagialah seisi keluargamu, anak dan istrimu, suamimu datang ke tempat ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara. Amin. Maka oleh sebab itu, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu bijaksana gereja Tuhan yang bijaksana selalu memerlukan urapan Tuhan di dalam dirinya. Amin. Engkau adalah gadis-gadis yang bicara, pribadimu bijaksana, kedatanganmu saat ini engkau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sedangkan yang tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lagi tertidur. Bukan datang ya Tuhan ini ya. Kalau saya itu perjalanan gereja penyebaran Injil dari kampung Cina naik ke penurunan, naik lagi ke penurunan, naik lagi ke Jalan Suparman, Simpang 5, naik lagi ke Jalan Semangka. Sudah betul, ya. Sebenarnya udah penuh, udah banyak dari tahun 91 sudah buka pelayanan dari kampung Cina. Jadi naik semua berguguran, tidak ada yang tahan untuk kita gembalakan, tidak ada yang tahan. Karena apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena mereka ada sesuatu yang dia lihat, ada sesuatu yang dia lihat kepada kita, tapi bukan dia memandang Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya juga dalam budi-budi mereka masing-masing, berbicara budi-budi hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka hanya sekedar untuk datang beribadah, sekedar hanya datang untuk memuliakan Tuhan, tetapi mereka tidak mempersiapkan minyak senantiasa di dalam diri dia. Minyak
melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dalam hatimu, dalam rumah tanggamu. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Undang terus, bawa minyak itu di dalam pribadimu. Minyak itu urapan kuasa Allah. Itulah gadis-gadis yang bijaksana. Bukan hanya sekedar dia datang ke gereja, duduk tenang, memberikan persembahan, udah selesai. Ada sesuatu perubahan sebenarnya di dalam diri kita yang dikasih oleh Tuhan. Ada perubahan yang merubah sikap kehidupan kita adalah firman Tuhan. Amin. Urapan Tuhan itu menguasai hati dan pemikiran kita. Dikuasailah hati kita, pikiran kita, hati kita, saudaraku. Jadi maka oleh sebab itu jangan lepaskan minyak urapan itu. Amin. Roh Kudus yang membuka, Roh Kudus yang mengubah kehidupan karaktermu di dalam Tuhan. Maka perlu urapan Tuhan. Sama-sama ke gereja. Saudaraku, semua kita yang ada di sini belum tentu kita semua diangkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan itu berkata, banyak orang yang terpanggil tapi ada sedikit yang terpilih. Saya tadi malam baca firman Tuhan ini. Tuhan terkala kau datang kedua kali, ingatlah aku. Kalau tengah malam itu malam begitu, apakah kedatangan Tuhan seperti malam? Apakah aku siap? Sedangkan kita tertidur nyenyak dan lain sebagainya. Ya, tapi saya berkata setiap dalam diri saya, kalau dalam kegelapan, kalau siang hari kan kayaknya nggak seperti suasana malam. Saya bilang sama Tuhan, kalian kalau datang kedua kali, ingat aku Tuhan, bawa aku Tuhan. Itu senantiasa dalam diri saya. Membawa pelita dan bunyi-bunyi ayat yang 4 ya. Tetapi karena mempelai itu lama datang tidak datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Oh, gak datang Tuhan, gak ada datang Tuhan ini. Wah, udahlah, gak usah ke gereja lagi. Nah, kehidupan kita hanya begini-begini aja. Kehidupan kita hanya begini. Ada satu kejenuhan di dalam diri dia. Kata Pak Pendeta, kata Mbak Tuhan, ini Yesus mau datang. Persiapkan diri, luruskan jalan kedatangan Tuhan. Kok udah puluhan tahun aku, udah 60 tahun, 50 tahun, Yesus itu gak datang-datang. Akhirnya apa? Di dalam kejenuhan mereka, dalam kebosanan mereka untuk beribadah, melayani Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya mereka tinggalkan persekutuan, tinggalkan Tuhan. Mereka mengantuk, mereka jenuh untuk menanti kedatangan Tuhan, saudaraku. Tetapi kalau ada urapan Tuhan di dalam diri mereka, mereka tidak akan mengantuk, mereka tidak akan jenuh. Amin. Amin. Maka perlu isi terus itu minyak urapan itu di dalam dirimu, seperti lampu suprak itu. Dan kalau mau padam itu lampunya sumbunya itu sudah agak merah-merah dikit, langsung orang yang bijak itu dipompa terus lampu itu. Amin, saudaraku. Yang pernah menanam itu, wih, udah mau padam. Tak kala pas dalam penyebaran, aku ingat betul itu, saudaraku. Nanti diturunkan dalam itu, dipompa, saudaraku. Kenapa? Supaya jangan sampai mati padam ini. Dipompa terus lampu ini, saudaraku. Nah, ya, kenapa harus dipompa terus? Minyak sudah mulai habis. Sudah mulai padam, dipompa terus. Kalau penyembahan mulai kendor sama Tuhan, pompa terus. Amin. Pompa pakai apa? Dengan iman, dengan doa. Amin, saudaraku. Letak kekuatan kita di dalam doa. Perlu terus pompa, terus ada kerinduan yang dalam di dalam dirimu. Mau siang, mau malam, mau hari Rabu, mau hari Minggu datang beribadah. Oh, saudaraku, siang dan malam pun ditempuh karena minyak udah mulai padam. Datang ke gereja, haleluya, pompa dengan urapan Tuhan. Amin, haleluya. Amin, saudaraku. Amin, saudara. Kamu yang tahu di dalam dirimu, lampumu mau padam apa enggak? Oh, saya nggak tahu lampumu mau padam apa enggak. Ya, karena kamu yang tahu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang secara daging, secara manusia ada kejenuhan, saudaraku. Saya akui, saya nggak egois, saya kejenuhan, kejenuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kejenuhan itu apa? Saudaraku, kita baca firman Tuhan, kita isi daging minyak itu
lampu itu dengan apa? Dengan minyak urapan pelayanan kita kepada Tuhan. Doa itu sangat penting. Napas kita ini napas kita adalah doa. Iya, napas saya terbalik ngomongnya karena sering nonton dunia terbalik ini. Jadi napas orang Kristen adalah doa. Napas saudara adalah firman Tuhan. Maka oleh sebab itu jangan rusakkan minyak itu, seperti pernah yang bilang Bapak Gembala, jangan rusakkan minyak anggur itu urapan. Jangan rusakkan urapan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Amin. Tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Ada urapan di dalam dirimu itu. Jangan rusakkan minyak urapan itu di dalam dirimu, karena dirimu itu bait Allah yang Maha Kudus. Roh Allah ada di dalam dirimu. Haleluya. Amin. Maka oleh sebab itu jaga dengan sebaik-baik mungkin urapan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tidak sering Bapak Gembala dan tidak boleh main-main lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah sampai dan tidak satupun yang tahu kedatangan Tuhan, sampai diibaratkan bagaikan pencuri datang tengah malam. Kalau kita tahu pencuri datang tengah malam, kita berjaga atau jam berapa kita bisa berjaga. Seperti itulah diibaratkan oleh kedatangan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Karena kita adalah baiknya Tuhan. Tetapi ya, sewaktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ada suara yang berseru dari surga, mempelai sudah datang, song-songlah dia. Maka firman Tuhan yang pernah hari Minggu yang lalu saya sampaikan, tak kala mereka mencari firman Tuhan tidak ada lagi. Mereka pergi ke barat tidak ditemukan, pergi ke timur tidak ditemukan, ke barat dan lain sebagainya. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan, urapan Allah, minyak itu sudah diangkat oleh Tuhan kepada sang pemiliknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mereka, saudaraku, yang tidak mau tahu untuk keselamatan, tidak mau tahu akan firman Tuhan, mereka akan menerima akibatnya. Mereka mengembara ke laut dan timur, tidak mendapatkan firman Tuhan lagi. Ya, amin saudaraku. Jadi tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kedatangan Tuhan, song-songlah. Dengan apa? Dengan kedatanganmu kepada Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan, karena Yesus mau datang di dalam rumah tanggamu. Haleluya, amin. Suami istri harus mempertahankan, membuka jalan, mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Tuhan itu setiap saat, setiap detik, setiap menit selalu mengetuk pintu hati kita masing-masing. Amin. Mengetuk pintu rumah tangga kita. Adakah orangnya? Selalu Yesus selalu berkata, selalu bagi umat Tuhan yang Dia kasihi. Tetapi umat Tuhan itu tidak mendengarkan shalom itu. Mereka menutup telinga rohani mereka untuk Tuhan. Kita sering datanglah beribadah, datang mangkau dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu. Tak kala ada suara yang berseru-seru, song-songlah dia, mempelai sudah datang. Tetapi orang ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh kebenaran firman Tuhan, karena mereka tidak mempunyai urapan minyak ada di dalam diri mereka. Amin, saudaraku. Maka oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu 24 jam selalu mengetuk pintu hati kita, mengetuk pintu rumah tangga kita. Kenapa, saudaraku? Tuhan itu mengetuk pintu rumah kita karena Dia tahu apa yang kita alami di dalam rumah tangga kita, di dalam pemikiran, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dia datang untuk memberkati kita. Amin. Dia datang untuk memberkati kita. Tetapi saudaraku, seringkali Allah mau berseru, mau datang kepada kita, mau memberkati. Saya pada waktu itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 2 tahun yang lalu terjadi gereja Tuhan di dalam perpecahan, pemberontakan hamba Tuhan. Saat saya berdoa sama Tuhan, gejolak yang begitu luar biasa terjadi dalam gereja Tuhan yang ada di Pamoganda. Saya dapat penglihatan sama Tuhan, sesosok pribadi
Yesus dalam melihat, tapi saya nggak bisa lihat wajah Yesus. Sedang mengetuk pintu. Saya lihat betul, tapi saya memandang dari dalam penglihatan saya itu, saya memandang dari belakang, saya nggak melihat wajah Yesus. Pada waktu itu, dia sedang mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu gereja yang ada. Tetapi gereja itu tertutup, tidak ada yang mendengarkan. Semua pintu tidak ada. Dia lama saya lihat dalam penglihatan saya ya, pada waktu saya berdosa, tidak ada yang membuka pintu. Padahal di dalam gereja itu banyak orang, dan termasuk hamba Tuhan itu tidak ada yang mendengarkan. Yesus sedang mengetuk pintu. Akhirnya saudara, karena lama Yesus mengetuk pintu itu, tidak ada yang mendengarkan. Akhirnya dia tinggalkanlah gereja itu, dia pergi. Itulah dalam penglihatan saya. Tuhan itu mau membereskan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam kepribadian kita. Yesus mau datang memberkati, maka dia ketuk pintu. Adakah dia membuka hati kepada kita, kepada dia? Maka dia sedang mengetuk pintu. Tidak ada yang mendengarkan. Saudara dikasih Tuhan, dia tinggalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering Allah mau berseru, mau memberkati kita, tetapi orang tidak mau membuka hati. Maka saat ada firman Tuhan, di luar Yesus engkau tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Amin. Di luar kehendak Tuhan, di luar kehendak Allah, di luar firman Tuhan, sehebat apapun tenagamu, sekuat apapun kamu mengerjakan sesuatu, kalau bukan Tuhan menghendaki, maka itu tidak akan bisa terjadi. Amin. Maka itu perlu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah urapan Tuhan itu, urapan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Ya, sosoklah dia. Ayat yang keberapa tadi? Ayat 7 ya. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, gak bisa dibeli keselamatan itu, amin. Gak bisa dibayar dengan pakai uang. Yang bijaksana itu, yang bodoh itu, mintalah sedikit minyakmu untuk aku. Dia bodoh, gak persiapkan minyak itu di dalam puli-puli itu, saudaraku. Gak bisa. Yang bijaksana bilang, gak bisa, cukup untuk kami saja. Ke surga itu hanya sendiri-sendiri. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau tidak bisa minta sama istrimu belas kasihan, doakan aku, berkati aku supaya aku selamat. Tidak bisa, saudaraku dikasih Tuhan. Minta aku sedikit minyakmu itu, pelitaku mau padam ini, mau padam, mau mati. Yang bijaksana berkata, pergilah ke tempat penjual minyak yang dikasih oleh Tuhan. Dia kita mencari dia seperti yang saya katakan tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bodoh dan gak bijaksana mempersiapkan minyak sebelum saya memasaknya. Akhirnya saudara, akibatnya saya tidak akan makan. Apa yang dirasakan oleh gadis yang bodoh ini, saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak masuk dalam ruang perjamuan kudus, dalam ruang mempelai itu, ke dalam kerajaan surga. Mereka tertinggal, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sebenarnya mereka sama-sama duduk memuji Tuhan seperti ini, tapi enggak semua orang menerima bisa firman Tuhan itu. Enggak semua. Saya enggak mengerti hati saudara. Hati saudara saat ini mungkin telinga rohani saudara mendengarkan, tapi tidak memasukkan dalam hati. Ya, mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Allah. Tetapi Yesus berkata dalam firman Tuhan itu, gadis-gadis yang bijaksana itu, saudara, gadis-gadis pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap
sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu ditutup, saudara dikasih Tuhan. Saya teringat waktu saya mau pulang dari Jakarta yang pernah saya saksikan, saya ketinggalan pesawat. Saya sudah jam pesawatnya, kalau nggak lupa saya jam 12.50, jam 12.50. Saya jam 10 sudah di bandara. Tahun yang lalu itu yang pernah saya tahun yang lalu ya. Ya, tahun yang lalu. Tapi saya belum masuk ke ruang tunggu. Saya udah check-in, bla 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 sudah. Nah, karena anak saya dan cucu saya mengantarkan saya. Jadi saya keluar lagi dari dalam bandara itu, keluar bermain-mainlah saya dengan anak-anak saya dan cucu saya, karena ya masih ibaratnya hepot-hepot lah, karena kita baru punya cucu kan. Ceritalah di situ cerita. Biasanya jam 12.50 itu biasanya paling nanti jam 1 itu pindah saya. Udah jam 10 saya sudah sih diantar saya sama Pak Pendeta itu. Saya udah di situ bermain-main lah saya di situ. Kan kedengaran nanti walaupun di luar nggak di dalam ruang tunggu itu kan banyak speakernya di mana-mana gitu. Pesawat mau ke Bengkulu, mau terbang seperti ini kedengaran biasanya. Tapi waktu itu mak udah jam 12 kali itu masih main lagi kan tapi perasaanku nggak enak, kok sepi gitu ya. Nah aku masuk mama, kayaknya kok nggak ada dari tadi ya pemberitahuannya pesawat mau ke Bengkulu terbang. Saya tunggu nggak ada, asik lagi saya bermain asik, tapi kayaknya nggak enak lah perasaan. Akhirnya saudaraku saya masuk nama kayaknya udah kayak sepi. Masuklah saya masuk ya. Oke saya masuk karena di lantai 2 kan, lantai 2 di lantai 3 lagi. Jadi saya masuklah ke jurusan mau ke Bengkulu ini. Saya pas pesawat ke Bengkulu sudah sampai. Ini mau ke Bengkulu jam berapa? Baru saja berangkat, baru saja, belum ada 5 menit, langsung lepas saya sudah lemas. Karena apa? Karena kebodohan saya tadi itu, kelalaian saya, asyik bermain, tidak berjaga-jaga saya. Kadang kan ada delay, kadang ada dimajukan, kadang pas waktu jam 12.50 pun terbang. Biasanya balik setengah 1 dan 15 menit. Itu karena udah biasa kan. Jadi akhirnya saya saudaraku, saya karena malu aja menangis saudaraku. Saya mau teriak, enggak punya uang sepeser pun. Iya. Waduh Tuhan, aku langsung dapat. Beginilah mungkin nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali kalau kita mau masuk itu. Baru saja ditutup pintunya, belum ada sedetik. Orang yang sudah berkenan sama Tuhan masuk semua dalam ruang perjamuan kawinnya. Doa. Aku mau masuk pintu, hanya sedetik atau setengah detik, nggak bisa, sudah tertutup. Barang siap, kalau Yesus yang sudah menutup, tidak ada satupun bisa yang membuka. Nah, saudara ini lari lagi. Saking udah ini saya terdengar mau turun pun sudah nggak tahu lagi. Kayak bangsa Israel aku mutar-mutar di situ. Aku tanya, Mas mau turun ke lantai 1 kemana lagi? Padahal udah melewati. Saking udah bingung saya. Bingungnya saya nggak punya uang, cuma ada uangku 100.000 lagi di dompet. Ada 200 saya kasih sama cucu saya 400.000. Inilah dari opini. Wah, lari-lari terus mana lah, pergi ke lupa saya ke tempatnya lagi, pergilah terus. Gak bisa lagi Bu, bukan salah kami tapi salah ibu. Waduh, langsung aku lagi dibuat gitu kan. Memang bukan salah pesawat, tapi salah saya. Nah, saudaraku, Yesus sudah mengerjakan, sudah berseru bertobatlah karena Nabi saya berkata, bertobatlah kamu, luruskanlah jalan untuk kedatangan Tuhan. Bukan salah Tuhan kalau kita nggak masuk ke kerajaan surga. Amin. Salah
ini orang kalian tidak mengabaikan keselamatan itu. Amin, haleluya. Beri dulu yang baru. Kita orang-orang yang berbahagia. Sendirikanlah telingamu, berserulah kepada Tuhan selama ia dekat, ditemui selama ia mendengarkan doa kita. Ada waktu Tuhan menutup telinganya untuk mendengarkan doa kita. Maupun kita mencucurkan air mata pakai darah, tak bisa. Ada Tuhan menutup pintu. Akhirnya saudaraku, saya korban. Saudaraku, tetapi saya sambil lari-lari. Saya cerita tadi ya. Saya lari-lari. Di mana nama aku cari dan mau cari. Tuhan, aku gak punya uang. Aku gak punya uang 100.000. Harus aku bayar lagi. 900.000 lagi. Aku gak punya uang. Pokoknya luar biasa mujizat Tuhan itu. Pada waktu itu saudaraku. Jadi Tuhan itu rupanya sebuah ajaib bagi kamu. Supaya aku melihat kemuliaan mujizat Tuhan itu, aku langsung sadar, ampuni aku Tuhan. Sambil aku lari-lari dari bawah dari atas ke bawah, ampuni aku Tuhan. Aku yang salah Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Mungkin kalau ada merekam aku, ini orang gila kali ini. Orang stres nih, sambil ngomong lari-lari, mau jalan ke bawah, sudah nggak tahu saya lagi karena bingungnya aku. Kau yang pikirin gak punya uang, hanya 100.000 ada bisa terbang. 100.000 di dompetku. Hari ini saudara, dalam pertolongan Tuhan itu memang gak pernah terlambat. Haleluya, amin. Gak punya uang bisa jadi punya uang. Gak punya tiket bisa aku jadi pulang. Mujizat Allah yang begitu dahsyat. Seperti Paulus berkata, kata orang Tuhan itu baik. Kata orang Raja Daud ya, Raja, bukan. Kata orang Tuhan itu baik, kata orang, tapi dia mau mengalami. Saya saudaraku, mujizat Allah pada waktu itu saya terima benar, saya terima. Ada sesuatu yang luar biasa kerjakan. Saudara kasih, aku bertemu kepada seorang anak Tuhan, orang Batak lagi. Aku bertelepon sama Markus, mana Mak Boru? Begini aku terlambat pesawat. Wah, malah aku dimarah-marah sama Bapak, dimarah bisa-bisa. Nggak usah aku pulang, tinggallah di situ. Aku bukannya Tuhan, belum masalah aku di situ. Tuhan, apa terlambat? Nggak pernah terlambat Tuhan. Bertelepon aku pakai bahasa Batak, nggak malu aku. Rupanya perlu juga bahasa kita itu. Aku berbahasa Batak lah sama Markus. Rupanya yang mau SSC-kan apa itu apa ya? Aku Pak yang mau dikejar bahasa Batak. Nah, dulu orang Batak. Iya, saya baru sehari-hari aku. Ini sama peraman gini. Wah, Kudus jalan hatinya. Jadi aku bertelepon, nggak punya pulsa. Mau suruh si Markus ini pulsa. Pokoknya saat itu mujizat Allah terjadi benar-benar terjadi. Lalu dia bilang sama saya, Nangguru katanya, langsung dia Nangguru, darinya dipakai aku ibu, karena aku udah pakai bahasa Batak. Dia tuh orang Batak, orang Siantar, aku lupa harganya. Nangguru, ini ada tiket gratis sama Nangguru. Woi, sampai aku bersyukur, sampai saya peluk lagi, saya cium dia, saya nggak malu lagi. Saya merasakan dia malaikat surga yang dikirimkan oleh Tuhan. Sama saya ada di dalam ceritaku. Wih, Tuhan, aku luar biasa Tuhan ini. Karena kami para karyawan ada tiket pribadi untuk mereka jalan-jalan untuk keluarga itu. Itulah sebenarnya tiket dia untuk pribadi dia untuk jalan-jalan. Tapi dia ini dari mana kau nak? Ini sebenarnya tiket saya Nangguru untuk saya mau apa itu namanya ada dikasih untuk karyawan-karyawannya itu, tapi aku kasih bersama Nangguru gitu. Aku diselamatkan. Demikian juga lah Yesus Kristus Tuhan. Sesungguhnya Yesus yang akan hidup, tapi dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Dia bayar kita dengan harga yang lunas. Saya pun dikasih, saudara pun dikasih oleh Tuhan. Seharga tiket itu sebenarnya hampir 1 juta, tapi dikasih gratis sama saya. Gratis sama saya. Lalu dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan ajaib.
Barang saya sudah sampai di bandara, orang belum sampai saudara. Jadi gimana nih barang saya? Saudara, saya tanya, ada barang-barang saya di mana? Sudah di situ. Ya saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu jangan ragu mengikut Tuhan. Jangan ragu. Itu nanti sering dikatakan pertolongan nggak pernah terlambat. Saya kemarin saudara sehari pun tidak ada aku laku. Nggak ada laku. Oh masih anak-anak muda nggak ada laku jual. Tuhan kemarin kan laku. Tuhan. Saudara muda-mudi lagi ujian di ada anak Tuhan dan anak Tuhan lagi. Ya untuk datang ke hati saya. Jadilah. Aduh Tuhan. Saya bilang, maka firman Tuhan itu, hai kamu orang yang punya uang, datanglah kepadaku, kata Tuhan ya. Terberkati berkat firman Tuhan ini bagi orang yang bersaksi, ya, yang bersaksi jemaat Tuhan. Saya rasa terberkati Bu firman Tuhan itu. Aku nggak punya uang, tapi aku bisa datang ke gereja, amin. Amin, saudaraku, haleluya. Iya, saudaraku sungguh luar biasa anak ini. Tapi disayangkan anak itu, saudaraku, karena ada pengurangan karyawan, lalu dia di PHK. Dia telepon saya, Naburu aku di PHK ke pengurangan karyawan. Aduh, aku mau mencerit saudaraku. Aku pinjam uang lalu dengan buruh untuk kontrak karena dia kan dikontrak di situ dan boleh diperpanjang lagi. Saya kasihlah sebagai abang, cuma 500.000 pada waktu itu yang saya kasih. Ini pun sudah tak ada apa-apanya. Kamu sudah sampai rela dipecat. Kenapa kamu nak dipecat? Saya bilang gara-gara ketahuan dari pimpinan, ada orang gak senang memang sama kita. Nah, kita berbuat baik sama orang, ada orang gak suka dengan kita, dilaporkanlah dia. Sebenarnya itu nggak boleh dia menyelamatkan orang. Rugi perusahaan kan? Harusnya saya harus beli lagi tiket karena saya salah, tapi dia saya dikasih gratis. Sudah aku komunikasi yang baik dengan dia, selalu kasih saya kasih berkat, saya berkati dia. Tapi disayangkan dia lama kontraknya di situ, dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, saudara yang dikasih itu rupanya firman Tuhan ini, bahwa pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat bagi kita. Itu sebagai settingan kesaksian saya bagi jemaat Tuhan supaya gak ragu mengikut Tuhan itu, amin saudaraku. Maka jangan ragu. Dan kemudian ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sehingga masuk bersama-sama dengan ke ruang perjamuan kawin itu. Lalu pintu ditutup saudara. Dalam Matius pasal yang keberapa pun, aku enggak kenal kamu. Dia ketuk-ketuk pintu, Tuhan bukakan pintu bagi kami. Terus dia mengetuk pintu. Tapi Yesus berkata, aku enggak kenal kamu. Sudah cukup lama aku membuka pintu bagimu. Karena Tuhan itu adalah pintu bagi setiap hidup kita. Dialah pintu berkat, dialah jendela, dialah segala-galanya, dialah Tuhan semuanya. Tapi Yesus berkata, engkau tidak layak lagi menerima berkat daripadaku. Sudah kututup berkat, sudah kututup pintu untuk kamu. Itulah firman Tuhan ini. Tapi bagi kita yang sadar pintu hati Tuhan gak tertutup bagi kita, amin saudaraku. Karena engkau datang di dalam nama Dia, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tapi kalau mungkin engkau, saya lebih saya katakan lagi bagi bapak-bapak, kalau engkau minta berkat tiket itu seperti yang saya bilang itu, apakah kira-kira berkenan kalau kita maju di pekerjaan itu saya kehendak Tuhan apa tidak? Ya kan? Maaf saya nggak menyinggung. Iya. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Maka itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, aku gak kenal kamu. Lalu begitu. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, Yesus ini berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wih, kejam kali ya. Seandainya ini saya minta sesuatu dari Bapak Silalahi, Bapak Widu, aku minta sesuatu. Aku gak kenal kamu. Kalau dibilang sama saya, sangat menyakitkan kan? Dalam pikiran saya sampai sekarang,
waktu ini bukan saya menceritakan tidak. Saya ngomong sama hamba Tuhan yang ada di utara. Ada satu SMS-nya yang membuat hati saya sampai gemetar pada waktu. Ampunilah dia Tuhan, kalau dia berkata gak kenal kami. Ada satu kesombongan kan, keakuan di dalam diri dia. Nah, kalau Yesus pun berkata, padahal kita sedikit pun enggak pernah meninggalkan ibadah. Hari Rabu datang, hari Minggu pun datang, doa puasa pun datang, pemuda pun datang. Terus kita beribadah sama Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam diri kita dilihat oleh Tuhan. Maka dia berkata, aku enggak kenal kamu. Oh, itu langsung luar biasa ya. Kita mau minta pertolongan sama orang itu, padahal kita kenal kawan baik, akrab yang baik, tapi dia bilang aku gak kenal itu. Itu sangat menyakitkan. Nah, ini saudaraku, firman Tuhan ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Gak ngerti. Malaikat pun tidak mengerti saudaraku kedatangan Tuhan. Maka itu sebabnya perlulah minyak urapan itu selalu ada di dalam diri kita. Amin. Supaya pengiringan kita sama Tuhan itu senantiasa menyala kepada Tuhan. Pelayanan, pujian, penyembahan kita terus menyala kepada Tuhan. Karena apa? Nafas orang Kristen itu adalah doa. Amin. Sudah sadar enggak? Sudah sadar enggak? Nafas orang Kristen itu adalah, saudara, setiap hari gak berdoa? Ada mungkin sama sekali gak pernah berdoa setiap hari. Paling hanya doa makan mungkin. Hah? Ya amin, berdoa, tidur berdoa, kerja berdoa. Tapi mungkin sama sekali gak pernah berdoa. Ada yang gak ngaku. Tapi mulai sekarang ya, saudara kenakan firman Tuhan ini, saudaraku, berubahlah, amin saudaraku, supaya Tuhan gak bilang aku gak kenal kamu yang membuat kejahatan, pintu sudah tertutup bagimu. Ya, seperti saya itu kesaksian aku itu, ketinggalan pesawat sudah terbang mereka, aku ditinggalkan. Ya, nanti gadis-gadis yang bijaksana juga terbang bersama mereka semua bersama dengan Tuhan, mereka-merekanya. Tapi yang 5 ini bye, kata ya 5 bijaksana. Baik, selamat tinggal di dunia. Aku ke surga, aku bersama dengan bosku. Ya, ditinggal kita, dadah. Walaupun kamu bom pintar main musik di sini, bye. Kata Tuhan, ya. Enggak menjamin, amin. Enggak menjamin itu. Tapi yang menjamin kita bersama dengan Tuhan setia sampai akhir apapun yang sedang terjadi. Amin. Amin. Mau diberkati enggak diberkati. Seperti kesaksian saya, pertolongan Tuhan enggak pernah terlambat. Jangan sampai Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu Tito Serio. Ya, aku enggak kenal kamu siapa ya yang rajin anak-anak pemuda. Siapa lagi? Melda. Bye. Tapi janganlah itu terjadi bagi kita ya. Amin. Saudaraku, sebagai pacuan dalam diri kita supaya kita tetap setia. Jadi berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah selama 24 jam dalam diri kita mengiring Tuhan. Karena perjalanan kita ini saudaraku masih panjang. Sangat singkat di dalam Tuhan ini. Maka itu sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus, itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tetaplah isi berita rohani di dalam Tuhan. Memuji Allah, berdoalah, belajarlah berdoa ya. Jangan pernah berdoa, belajarlah berdoa, memimpin anak-anak Tuhan, memimpin keluarga khususnya. Kalau mau makan, pimpin oleh orang tua ataupun yang lebih tua. Ya, belajar berdoa. Amin saudaraku, lama-lama nanti bisa. Tuhan Yesus berkati kami.